Sering berjalannya waktu, saya juga mulai terlibat di memakai narkoba. Saya pakai narkoba karena kebetulan waktu itu banyak teman-teman para bandar-bandar itu dekat dengan kita, satu tongkrongan dengan kita. Jadi kita dapat barang itu gampang dan harganya juga salam, selamat siang. Saya ingin memberikan kesaksian, bercerita bagaimana saya mengenal kebenaran yang telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Saya ingin memulai cerita saya ketika saya dulu di Bali. Pada waktu itu bekerja serabutan ya. Saya bekerja sebagai supir, bawa orang tur, kemudian macam-macam lah yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian sering berjalannya waktu, saya juga mulai terlibat di memakai narkoba. Saya pakai narkoba karena kebetulan waktu itu banyak teman-teman para bandar-bandar itu dekat dengan kita, satu tongkrongan dengan kita. Jadi kita dapat barang itu gampang dan harganya juga murah. Harga tangan pertama lah. Nah, sering berjalannya waktu, kita bukan saja bekerja di pariwisata, di tourism, tapi sekarang kita punya pekerjaan sampingan baru, yaitu berjualan narkoba juga, karena tentunya uangnya lebih banyak ya daripada kita kerja harian, bawa turis. Nah, pada waktu itu gampang sekali cari narkotika ya di Bali, khususnya di Pantai Kuta itu gampang sekali. Dan kita berjualan, dan pada waktu itu pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para bandar-bandar narkoba dan pemakai. Nah, jadi bandar-bandar besar itu banyak yang tertangkap, sehingga waktu itu sempat terjadi susah cari barang. Nah, disitulah saya masuk untuk menggantikan bandar-bandar yang tertangkap ini. Saya juga jualan. Yang tadinya jualan kecil-kecilan, sekarang tambah besar. Nah, ya polisi juga tidak tinggal diam ya. Pendek cerita, semakin nama saya semakin terkenal, dan mereka juga berusaha untuk menangkap saya. Pada akhirnya saya tertangkap lah. Saya tertangkap dengan barang bukti banyak, waktu itu kira-kira 1 kilo. Nah, pendek cerita, saya divonis 5 tahun penjara, subsidi 6 bulan. Divonis masuk ke penjara Kerobokan namanya. Disinilah awal titik saya mengenal Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu sewaktu di penjara kita tidak punya banyak waktu luang. Kita tidak punya kerjaan lain, maksudnya banyak waktu luang. Jadi saya banyak membaca
Buku yang saya yang paling disukai itu Alkitab. Saya baca Alkitab itu, dan sewaktu itu saya diangkat juga menjadi pembantu petugas dalam mengorganisir orang-orang yang beribadah, khususnya orang Kristen ya. Saya diangkat menjadi tamping, bekerja di gereja. Pekerjaan saya waktu itu untuk menyapu gereja, mengatur kursi, mengatur sound system, dan melatih lagu-lagu baru, lagu-lagu rohani untuk persiapan acara besok hari. Kita latihan sehari sebelumnya ya. Jadi ada kesibukan baru selain daripada belajar, membaca. Ada juga kesibukan baru membersihkan taman sekitar gereja itu. Nah, saya sangat menyukai pekerjaan ini karena setiap hari saya bertemu dengan orang-orang dari luar. 5 kali seminggu ibadah kita itu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 kali. Jumat, Sabtu itu libur. Nah, pembicara yang berbeda setiap hari, pengkhotbah yang berbeda setiap hari, dan saya mendapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mereka bawakan. Nah, saya harus ikut di sana karena saya yang pegang, yang in charge di gereja. Barang-barang itu harus dirapikan. Itu adalah tanggung jawab saya. Barang-barang gereja, ada sound system lengkap, ada juga barang-barang elektronik lain, alat-alat musik, itu harus dirawat dan disimpan dengan baik. Itulah pekerjaan saya. Jadi setiap kali ada pengkhotbah, saya selalu mendengarkan, walaupun terkadang saya agak risih juga, karena setiap hari mendengarkan khotbah, berbeda dengan pendeta yang satu, pendeta yang lain itu berbeda. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Jadi tahun-tahun pertama saya masih menikmatinya, rajin belajar. Tahun kedua saya mulai bertanya-tanya, karena waktu itu saya divonis 5 tahun ya. Jadi si pendeta pembicara satu bilang menerjemahkan Alkitab itu begini, yang pendeta yang satu menerjemahkan Alkitab itu begitu. Berbeda dia, dari golongan Pantekostal, dari mana. Jadi itu yang membuat saya bingung. Akhirnya saya harus cari kebenaran sendiri. Harus cari sendiri kebenarannya. Saya baca banyak buku. Yang paling saya tertarik adalah waktu seorang pendeta mengajarkan tentang Sabat. Jadi saya tanya kepada pendeta yang datang, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa begini? Tapi mereka tidak memberikan saya jawaban yang memuaskan, karena mereka mengklaim bahwa gereja mereka lah yang paling benar. Setelah itu saya cari kebenarannya, saya cari sejarahnya, kenapa bisa begini. Di ensiklopedia saya mencari-cari. Disitulah saya tahu bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu. Dari situlah titik mulanya saya mulai mengenal
sahabat dan mulai menguduskan sahabat. Saya sangat bersyukur mengenal kebenaran sahabat ini. Ada suatu waktu di dalam penjara itu saya sangat sakit sekali ya. Waktu itu di penjara itu tahun 2004, 2005, 2006 itu di penjara Kerobokan itu sangat bebas. Waktu itu narapidana boleh dibilang pegang kontrol lah di penjara itu. Narkoba bebas masuk. Malam-malam itu di penjara itu seperti diskotik, dum dum dum, bunyi musik. Dan petugas tidak bisa berbuat apa. Waktu itu tahun 2005 saya sakit parah. Saya menderita TB, tuberkulosis. Saya batuk darah, dan pencernaan saya juga bermasalah karena makanan-makanan yang tidak sehat selama ini, dan juga karena saya terbiasa minum alkohol selama saya di luar, pakai narkoba. Biasalah, sering pesta-pesta ya, hampir tiap malam kita pesta. Jadi pencernaan saya bermasalah. Dan sewaktu saya di luar itu saya pakai banyak jenis narkoba. Dan saya juga pakai suntik bergantian dengan teman-teman. Nah, inilah yang membuat saya jadi stres ya. Karena tubuh saya semakin hari semakin kurus. Sangat kurus waktu itu. Bahkan untuk berdiri saja susah. Kepala saya langsung berkunang-kunang. Jadi banyak yang menyarankan saya untuk diobati. Dan seorang dokter menyarankan saya untuk cek darah. Karena mereka khawatir saya ini menderita HIV. Dengan gaya hidup yang seks bebas dan juga pakai jarum berganti-gantian. Saya sangat putus asa waktu itu. Bahkan suatu malam pernah saya begitu lemas karena tidak ada tenaga. Saya berpikir bahwa itu adalah akhir hidup saya. Tapi puji Tuhan, paginya saya masih bisa bangun. Pendek cerita, seorang dokter konseling saya untuk cek darah, dan saya memberikan diri saya untuk dicek. Disitulah saya banyak sekali berdoa karena rata-rata yang satu jarum suntik dengan saya itu rata-rata mereka sudah positif, dan ada juga teman-teman yang saya bertemu di penjara. Di penjara itu ya sering datang ambulan. Orang yang di penjara itu meninggal, dibawa keluar mayatnya. Esok harinya kita tanya kenapa, ternyata dia positif HIV, bahkan sudah AIDS, meninggal. Jadi selama prosesnya itu saya berdoa banyak. Waktu darah saya diambil dibawa ke lab, dan saya berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan sehat, bisa keluar dari pintu penjara ini bebas, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Pendek cerita, hari yang dinanti tiba, hasil lab datang. Saya sangat
memuji Tuhan karena hasilnya adalah negatif. Saya hanya sakit tuberkulosis dan juga lambung saya sudah luka parah. Makanya setiap kali buang air besar itu ada darah. Dan saya mendapat pengobatan gratis selama 6 bulan. Puji Tuhan, saya semakin sehat. Dan setelah saya bebas, saya menjalaninya 3 tahun 2 minggu. Karena saya ada pengurusan pembebasan bersyarat namanya. Jadi setelah saya bebas, saya sempat bekerja, tapi saya teringat terus janji saya kepada Tuhan. Ada 2 tahun saya bekerja, saya pikir-pikir, untuk apa saya cari uang kalau saya mengingkari janji saya. Saya ingin menjadi pelayan Tuhan. Setelah itu saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya bersekolah di sekolah misionaris kesehatan di Malang. Di situ saya belajar banyak hal tentang hubungan antara kesehatan dan kerohanian. Saya juga belajar bagaimana tubuh kita ini bisa bekerja, anatomi, fisiologi. Saya juga belajar bagaimana seseorang itu bisa kecanduan, dan juga pengobatan alami, terapi alami. Kami belajar, dan kami juga diajari untuk seperti Yesus mengobati orang sakit. Dan puji Tuhan, saya menyelesaikan pendidikan di sana, 6 bulan di kampus, 1 tahun di field. Setelah selesai, saya berkeliling. Program saya waktu itu adalah kampanye untuk program berhenti merokok. Saya ke sekolah-sekolah, ke SD, SMP. Saya tawarkan program ini, kampanye berhenti merokok kepada anak-anak itu. Terakhir saya di Kalimantan Barat, dari Jawa Timur ke Bali, ke Lombok. Saya ke Kalimantan Barat, dan sewaktu 2019 ada pandemi COVID, tidak bisa lagi kemana-mana, tidak bisa lagi ke sekolah-sekolah. Waktu itu ada lockdown ya. Tahun 2020 saya ke Sumatera. Saya pulang ke kampung. Orang tua juga sudah tua, saya merawat orang tua. Sekarang saya di kampung, di Sumatera. Saya tetap ingin setia mengerjakan pekerjaan saya, bantu orang-orang sakit di sini. Di rumah saya juga menerima pasien. Ada orang-orang sakit datang, pemeriksaan kesehatan dasar, saya periksa. Saya juga berkeliling kalau ada pasien-pasien yang harus dikunjungi. Itulah pekerjaan yang saya lakukan sekarang, dan saya sangat menikmatinya. Walaupun hidup apa adanya, tapi saya sangat bersyukur. Saya sudah sehat, puji Tuhan, saya sehat, diberikan kekuatan, dan saya ingin memberikan kesehatan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah kesaksian saya bawa dalam nama Yesus, amin.